Halo kawan ATM, senang bisa berjumpa teman-teman kembali. Tentunya kabar baik aja ya. Baik, rangkuman film berikut ini masih dilanjutkan Super Sentai, yakni Yakuju Sentai Go Rangers. Kedatangan Go Black mengabarkan Go Bison baik-baik saja, menenangkan hati Go Rangers. Untuk sejenak mereka bisa beristirahat. Lalu setelah teman-teman yang lain pada menuju kamar masing-masing, Gao Yilo mengatakan sesuatu pada Tetom. Gao Red mendengar pembicaraan itu. Mereka membuat rencana jam 3 sore, entah apa rencana mereka. Sedangkan Rocky, kini tubuhnya telah pulih dengan datangnya bulan baru. Sambil meniup sulingnya, Rocky siap melanjutkan balas dendamnya. Tak lama kemudian, dia mendengar auman energi Orc. Energi penuh dendam seperti dirinya. Auman itu seperti berasal dari gunung Hatsune. Rocky pun pergi ke sana dan didapati seperti batu yang menghimpit seseorang di bawahnya. Rocky tanpa curiga menyobek kertas di atas batu itu. Lalu tiba-tiba batu tadi berjatuhan serta muncul tangan dari dalamnya. Balik pada Gao Yilo dan Tetom, janji ketemuan di suatu tempat sudah didengar semua Go Rangers. Bagi Gao White itu hal wajar bila Gao Yilo dan Tetom punya hubungan spesial. Sudah setahun mereka bersama sejak menjadi Gao Yilo. Namun dugaan mereka sepertinya keliru. Tetom dan Gao Yilo pergi ke tempat di mana makhluk disegel berada. Setibanya di sana, mereka mendapati batu telah berantakan dan kertas segel juga telah dirobek. Artinya ada seseorang yang telah datang ke tempat itu. Lalu dari kejauhan terdengar seperti suara kendaraan. Ia adalah Orc Bike, datang menerjang Gao Yilo dan Tetom. Ketika Gao Yilo hendak melawan, ia kalah cepat. Akibatnya ia terdepak dan Tetom disandera serigala hitam. Mereka berhasil membawa Tetom kabur. Tetom mengingat kembali siapa Orc Bike. Dia adalah Orc pertama kali yang dikalahkan Gao Yilo 1 tahun yang lalu, di mana Gao Yilo adalah seorang pilot pesawat tempur. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan Tetom di atas pesawat tempurnya. Ia kaget banget. Itulah pertama kali mereka bertemu. Sesudah kejadian itu, Gao Yilo masih nggak terima dan kesel pada Tetom sebab dia mendapat sanksi akibat ulah Tetom. Lalu di jalan sebuah gang, mereka mendapati Orc Scooter tengah bikin ulah. Spontan, Gao Yilo pengen membela manusia yang disakiti. Setelah coba melawan, ternyata dia nggak cukup kuat. Kemudian Tetom memberinya Jipon serta mengajari cara menggunakannya agar lebih jago. Itulah pertama kali ia menjadi Gao Yilo, kesatria yang terpilih oleh Gao Eagle. Gao Yilo saat ini terluka. Ia merasakan kekuatan Orc Bike jadi lebih kuat. Tapi ia harus menolong Tetom. Pasti saat ini dia ditahan serigala hitam. Serigala hitam ketika melihat permata di kalung Tetom bertanya, kenapa dia memilikinya? Hanya saja Rocky lupa di mana. Tetom menjelaskan ini milik dukun tua dahulu. Dia adalah nenek Tetom. Lalu bersama Gao Rangers awal menyegel Orcs berwajah serigala. Dan sekarang pun ia yakin bakal mampu mengalahkan Rocky. Aneh bagi Rocky, kenapa wanita itu jadi musuhnya? Padahal dia nampak baik pada Rocky. Ada rahasia apa antara dia dan nenek Tetom? Lalu ada kabar kalau Gao Rangers tiba. Rocky hendak membawa Tetom kabur, namun keburu dicegat Gao Rangers. Maka Orc Bike langsung berhadapan dengan Gao Yilo. Semula Gao Rangers yang lain hendak membantu, namun dicegat Rocky. Katanya ini dendam lama, jangan membantu. 4 Gao Rangers akan menghadapinya. Tetom waktu itu melihat Gao Yilo belum memiliki kekuatan, jadi dia membantu Gao Yilo dengan memberi kertas penyegel. Makanya Orc Bike tersegel. Sementara waktu sampai Gao Yilo memiliki kekuatan, dan hari ini tampaknya Gao Yilo telah memiliki kemampuan itu. Dan benar saja, ia bisa mengalahkan Orc Bike. Di tempat lain, Tetom melihat keempat Gao Rangers nggak bakal mampu menghadapi Rocky. Maka dia datang menghadang. Kejadian ini mengingatkan Rocky akan wajah nenek Tetom bernama Murasaki. Dan dia menjadi lengah. Kesempatan baik bagi Gao Rangers buat menghajarnya. Setelah itu, kelima Gao Rangers menyatukan hati dan dapat menghancurkan Orc Bike. Kebahagiaan mereka nggak berlangsung lama. Rocky datang kembali menebar maut. Ia menjadikan Orc Bike jadi raksasa. Pertarungan Gao Muscle melawan Orc Bike dengan mudah diselesaikan.
Tapi ada hal yang di luar dugaan terjadi. Di saat Go Muscle melawan Go Hunter, hasilnya seimbang dan menyebabkan Go Rangers terlempar keluar. Juga Rocky. Nah, di saat Rocky hendak mendengar cerita tentang nenek Tetom lebih jauh, artinya ia hendak membawa Tetom, Go Yilo membela habis-habisan sampai ia harus mengakui kehebatan Rocky kembali. Dan parahnya, dua permatanya terlepas, lalu diambil Rocky. Namun setelah dia pergi, sekilas Tetom melihat Rocky juga terluka. Kini dua permata Go kembali dirampas Rocky. Go Yilo merasa amat bersalah. Ia nggak bisa melindungi permata-permata itu. Namun Tetom terus memberi semangat padanya. Ia jauh lebih kuat setahun ini dan bisa melindungi Tetom. Cukup menghibur. Dan pertempuran selanjutnya akan semakin sengit. Jadi nggak ada waktu untuk bersedih Go Yilo dan Go Rangers harus menang. Begitulah adanya Go Yilo. Dia harus cepat pulih meski kedua permatanya telah dicuri Rocky. Go Rangers harus bersiap melawan Rocky bila suatu saat kembali. Meskipun Go Rangers nggak tahu apa-apa tentang dendam Rocky. Prediksi Go Black bakalan terjadi pertarungan panjang melawan Rocky memang terbukti. Meski begitu, hal ini memang harus dijalani demi ketentraman bumi. Mereka sepakat menyadarkan Rocky. Di sisi lain, Rocky masih penasaran siapa anak keturunan Go Rangers masa kini. Dan dia juga kedatangan anak anjing yang tiba-tiba. Sekilas dia ingat, tapi nggak terlalu jelas pemiliknya. Lalu di rumah Ura, dia masih mengharapkan kedatangan Rocky. Demi ambisinya mendapatkan permata sebanyak-banyaknya. Lain halnya dengan duo tanduk satu. Mereka merasa sangat terancam dengan kehadiran Rocky. Saran Sue agar mereka nggak turun jabatan harus menggunakan cara seperti ini. Ada-ada saja Sue ini ya. Lalu tiba-tiba dia mendapat sinyal energi Ox hadir. Dia adalah Ox Tengkorak. Maka kebetulan sekali. Poin ke-42 menyenangkan bos adalah manfaatin potensi yang ada. Lalu Ox Tengkorak pun dimanfaatin. Esoknya kelima Go Rangers melihat dua badut tengah mempromokan mainan rumah hantu. Mereka tertarik untuk melihat dan mereka sudah masuk perangkap. Dua badut amat bergirang hati dan ketika mendengar teriakan Go Raid, mereka tambah senang. Padahal semua trik menyeramkan sudah mereka babat habis. Kedua badut terang saja kaget. Apalagi trik murahan ini pasti kerjaan duo tanduk. Lalu terjadi pertarungan. Lumayan juga Ox Tengkorak. Dia bisa membuat Go Rangers kocar kacir. Lalu pada saat mereka hendak dihabisi, mendadak ada serangan gelap. Ternyata dari atas gedung, Rocky yang muncul. Dia mengatakan Go Rangers adalah urusannya. Kebetulan banget bagi Yilo. Dia sangat berambisi mengambil permata Go Bear dan Go Polarnya. Dan bagi duo tanduk adalah keberuntungan punya teman kerja yang efisien. Poin ke-15 membuat hati bos senang. Rocky sempat terdesak oleh serangan Go Yilo dan Go Red. Lalu muncul anak anjing yang tadi. Namun tiba-tiba Ox Tengkorak menyerang Go Blue. Yang terkena justru anak anjing itu. Rocky amat berang. Lalu menyerang Ox Tengkorak. Kelengahan ini dipakai Go Rangers menyerangnya. Syukur dia masih bisa menghindar, kemudian menyelamatkan anak anjing. Kejadian ini menimbulkan tanda tanya bagi Go Rangers. Tiba-tiba Go Red teringat ada seseorang mandi dengan ditemani anjing. Tapi siapa orang itu? Oleh sebab Ox Tengkorak sangat mudah dikalahkan, ia Baiba amat gusar dan mengusirnya. Namun Sue mengingatkan, poin ke-49, salah satu kelakuan yang bisa menyenangkan bos adalah memaafkan bawahan dan memberinya kesempatan kedua. Lalu ketika kesempatan itu pun tak berguna, ternyata bergantung pada buku pedoman nggak berguna juga. Kejujuran dan kerja keraslah menghasilkan, yang pasti membawa keberhasilan. Lalu tiba-tiba Go King ada yang menyerang. Dia adalah Go Hunter. Bahkan Go Bear dan Polar datang memenuhi panggilannya. Kejadian selanjutnya muncul sesosok makhluk baru, mirip Go King. Dan makhluk ini pun sering muncul dalam mimpi Rocky. Dia datang untuk mengingatkan Rocky supaya ingat siapa dia. Bagi Ura hal ini berbahaya. Kalau sampai Rocky ingatannya kembali, gawat.
Anggota Go Rangers mencari Tetom. Kemana dia? Setelah dipanggil-panggil, dia muncul dari pertapaannya. Katanya habis tidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu, dia melihat dulu ribuan tahun yang silam, Go Rangers itu sesungguhnya ada 6 orang. Tapi siapa dia? Ini misteri yang harus dipecahkan Go Rangers. Pindah ke sebuah lapangan sepak bola. Di sana, Sui Sui dan Yabaiba rupa-rupanya sedang menunggu Rocky. Mereka kemudian melihat Ox pemotong rumput hadir pula di sana. Kehadirannya menakuti pekerja rumput. Lalu datang Go Rangers. Ox pemotong rumput punya senjata rahasia. Sasarannya mengincar kaki lawan. Dan kaki Go Black pun teriris. Akibatnya, ia kepayahan. Di saat Ox pemotong rumput hendak dikalahkan, lalu muncul Rocky. Go Rangers bersiap-siap menghadapinya. Anehnya, ketika sudah berhadapan, justru Rocky memukul Ox pemotong rumput. Sungguh aneh. Dia sendiri juga bingung kenapa dia memukul Ox. Dalam bayangannya, dia teringat perkataan Ura. Dia tahu semua rahasia Rocky. Apa rahasianya? Siapa dia sebenarnya? Ia merasa ada wajah lain dalam dirinya. Lalu Rocky coba mencari tahu kepada Ura. Dengan kelemah lembutan khas Ura, dia akan cerita. Tapi ini hanya taktik dia saja. Di saat Rocky lengah, 2 tanduk 1 menyergapnya. Menurut Ura, dalam kendi ini rahasianya. Dan ketika dibuka, ternyata yang keluar adalah belatung Ox. Tujuannya mengubah pikiran Rocky, agar dia nggak ingat apa sebenarnya yang terjadi. Kepala Rocky serasa berputar. Ura akan menulis ulang ingatan Rocky. Balik ke Gaurox, semua masih kebingungan dengan apa yang dilakukan Rocky. Mereka coba menanyakan hal aneh itu pada Tetom. Sebelum menjawab, Tetom tanya, di mana Go Black? Dia lagi ke Pulau Langit, menjenguk Go Bison yang sedang luka berat di kakinya, pasca digesek pemotong rumput Ox. Syukur aja Ox raksasa berhasil dimodiarkan. Go Rangers dengan sikap pantang menyerahnya memutar tubuh Go King, sehingga kaki Go King yang berlandaskan Go Bison berada di atas. Lalu Ox pemotong rumput pun ambyar. Kemudian, Go Yilo ingat sesuatu. Bukankah sewaktu dia bertarung dengan wajah serigala, dia sempat terluka? Dan Tetom melihat darah Rocky berwarna merah. Artinya, dia bukan jenis orc yang berdarah hijau. Jelas dia manusia. Lalu semua mengira-ngira, apa mungkin dia kesatria ke-6 Go Rangers? Hal ini diperkuat lagi, Rocky bisa memegang permata Gao. Sedangkan orc hangus bila menyentuh permata suci itu. Bila disimpulkan, Rocky adalah kesatria ke-6 dari ribuan tahun itu. Sulit dipercaya. Pagi ini, Rocky muncul kembali. Ulah pertamanya langsung membabat sebuah kereta, lalu menghancurkan gedung-gedung. Sampai akhirnya, Go Rangers datang. Mereka coba mengingatkan siapa sesungguhnya Rocky. Rocky sempat mengingat, tapi tiap kali ia teringat masa lalu, maka belatung yang ditanam Ura akan menyengatnya. Dan akibat serangan Rocky, kaki Go Black tersayat. Go Blue datang membantu. Itulah artinya pertemanan. Rocky diajari makna punya teman. Selama ini, dia nggak punya teman. Di saat dia semakin kalap dengan dendamnya, lalu makhluk dari langit itu muncul lagi. Ketika semua pengen tahu siapa dia memperkenalkan sebagai Gao God. Rocky harus ingat, dewa binatang suci. Tapi Rocky bingung, di mana dia pernah mendengar nama itu? Apa benar dia kesatria ke-6 dalam kisah Go Rangers? Tetom diberi kemampuan untuk melihat kejadian masa silam. Di sana, pada awalnya Rocky alias Shirogane adalah kesatria ke-6. Sayangnya, dia melakukan ritual yang salah. Untuk bisa mengalahkan Orcs, dia memakai kekuatan Orcs sendiri. Lalu, roh jahat Orcs mengurung tubuhnya di tubuh Rocky. Jadilah ia berwajah serigala. Tak ada tersisa lagi bagian tubuhnya. Bahkan, jalan pikiran Rocky juga dikuasai Orc. Dia benar-benar telah jadi orge. Untuk menebus semua ini, dia minta teman-temannya mau membunuhnya. Namun, semua Go Rangers nggak ada yang tega. Permintaan terakhirnya disegel saja. Maka dia harus menyerang Go Rangers. Barulah teman-temannya tega menyegel Rocky. Cara mengembalikan ingatannya, Tetom berkata mereka harus tahu ritual macam apa yang telah dilakukan Rocky. Dan pada malam purnama ini,
kekuatan Rocky menjadi sempurna. Dia siap mempersembahkan permata Gao lagi buat Master Ura. Gao Rangers masih mengingatkan Rocky, dia adalah manusia, dia punya hati. Namun, semua itu dibantah Rocky. Dia adalah prajurit terkuat Orcs. Lalu menyerang Gao Rangers. Gao Rangers nggak tega menyerang seniornya ini. Namun, kalau nggak dilawan, maka mereka akan mati. Perlawanan Gao Rangers pun nggak berarti apa-apa. Dia amat kuat di bawah naungan sinar purnama. Dan sedetik lagi senjatanya menyentuh Gao Red. Mendadak Rocky seperti orang sakit kepala. Rupa-rupanya penyebabnya adalah hilangnya sinar purnama. Maka dia menjadi kesakitan. Lalu berubah kembali ke wujud aslinya. Gao God datang membantu Tetom dan menutup sinar bulan. Gao Red segera tahu kalau dia adalah orang yang mandi di malam purnama ditemani anjing itu. Dia adalah Shirogane, kesatria ke-6 masa lalu. Ganteng juga, pikir Gao White. Lalu mereka minta supaya Shirogane mau cerita awalnya dia mempelajari ilmu jahat Orc. Maka mereka bisa mengembalikan Shirogane sebagai manusia sesungguhnya. Dia cerita 1000 tahun yang lalu bersama Gao God dia bertarung melawan Orcs. Lalu pemimpin para Orcs bernama Hyakimaru pun muncul. Ini tampangnya. Dia amat kuat. Bahkan Gao God pun dibuat KO. Sementara itu, binatang suci milik Shirogane belum cukup kuat untuk menjadi Gao Hunter. Maka satu-satunya cara untuk menambah kekuatan Gao Hunter, dia harus menggunakan topeng serigala kegelapan. Meski dilarang Murasaki, neneknya Tetom, dia tetap nekat. Walau dia akan menjadi Orge sekalipun, asal bisa mengalahkan Hyakumaru. Hasilnya memang meyakinkan. Gao Hunter menjadi sakti dan Hyakimaru pun dapat dihancurkan. Namun roh jahat telah membuat hatinya menjadi Orge. Lalu ia meminta teman-temannya menyegel dia saja. Dan ketika dibangkitkan, dia hanya ingat sebagai Rocky dan dendam pada Gao Rangers. Ketika ditanya ritual apa yang telah dilakukan Rocky, Ura nggak senang. Dia harus membuat Shirogane lupa. Dan bersamaan dengan itu, kekuatan Gao God pun berakhir. Bulan purnama kembali muncul. Artinya, bentar lagi Shirogane bakal kembali jadi Orc serigala. Dia meminta Gao Rangers membunuhnya. Cara menyelamatkan dia dari siksaan selama 1 milenium. Sungguh pilihan yang berat. Gao Red nggak sanggup. Gimana solusinya? Tetom terus berpikir. Lalu dia mereka-reka kejadian. Lalu berkesimpulan, Gao Rangers harus bisa mengalahkan ketiga binatang jahat milik Rocky. Sebab roh jahat dikirim ke tubuh Rocky melalui binatang jahat itu. Lantas, Gao Rangers bersiap mengalahkan 3 binatang jahat. Problemnya, Gao Black belum bisa memanggil Gao Bison. Dia masih terluka. Di saat Gao Leon dan yang lainnya kewalahan menghadapi Gao Hunter, lalu muncul sesuatu menggelinding seperti bola. Dia adalah Gao Trenggiling. Yang dikatakan Gao Bison temannya akan muncul. Kemudian muncul pula Gao Badak. 2 pasang binatang suci dinamakan Gao Rhinos dan Gao Madilo. Dia menjadi tandem baru Gao King. Sedangkan Gao Madilo menjadi senjata bola yang sangat ampuh. Tendangan Gao King membuat Gao Hunter terpelanting. Dan dengan meledaknya Gao Hunter, roh-roh jahat yang bersemayam dalam diri Shirogane pun hancur. Kini Shirogane telah terbebas dari pengaruh jahat Orge. Bersambung pada cerita kemunculan Gao Silver.